Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NIM F1D1240029. Baiklah, halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas penerapan floating wetland sebagai salah satu teknologi ramah lingkungan dalam industri pertambangan. Kegiatan pertambangan sendiri sering menghasilkan limbah cair berupa mine drainage atau air asam tambang yang bersifat sangat asam dan mengandung logam berat seperti besi dan mangan. Jika tidak dikelola dengan baik, air asam tambang dapat mencemari sungai, merusak tanah, serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan air yang efektif, ekonomis, dan berkelanjutan. Salah satu metode yang kini banyak diteliti oleh floating treatment wetland atau lahan basah terapung. Pembahasan dalam video ini didasarkan pada dua jurnal ilmiah. Yang pertama itu jurnal eksperimen tentang penggunaan floating treatment wetland untuk pengolahan air asam tambang, dan yang kedua itu jurnal review internasional yang membahas penerapan floating wetland pada berbagai jenis limbah industri termasuk di pertambangan sendiri. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Pada jurnal pertama, penelitian melakukan eksperimen langsung menggunakan sistem floating treatment wetland. Air asam tambang dialirkan ke dalam bak percobaan yang dilengkapi dengan rakit terapung berisi tanaman seperti Vetiveria gizanoides, Melaleucae cajunctions, dan Noslea orientalis. Parameter yang diukur itu meliputi pada nilai pH air, konsentrasi logam mangan, lalu perubahan kualitas air selama periode pengamatan. Sementara itu, untuk jurnal kedua itu menggunakan metode studi literatur atau review dengan menganalisis puluhan penelitian internasional terkait penggunaan floating wetland para limbah industri. Data yang dikaji meliputi efisiensi penurunan logam berat, penurunan pH, kinerja tanaman dan mikroorganisme dalam sistem wetland terapung. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan sebuah grafis dari penelitian di jurnal tersebut, yaitu pada yang pertama perubahan pH air asam tambang atau floating treatment wetland, di mana terjadi perubahan pada air asam tambangnya. Grafik pertama ini menunjukkan perubahan nilai pH air asam tambang sebelum dan sesudah diterapkan metode floating treatment wetland. Pada kondisi awal, pH air berada di angka sekitar 3,5 yang menandakan air sangat asam dan berbahaya bagi lingkungan. Terus setelah melakukan proses pengolahan dengan floating wetland, pH air meningkat hingga sekitar 6,5. Peningkatan pH ini menunjukkan bahwa floating wetland mampu mengurangi tingkat keasaman air tambang sehingga kualitas air menjadi lebih baik dan lebih aman pada ekosistem perairan. Pada grafik yang kedua itu efektivitas penurunan logam berat oleh floating wetland. Jadi grafik yang kedua ini memperlihatkan efektivitas floating wetland dalam menurunkan kandungan logam berat. Berdasarkan jurnal pertama, terjadi penurunan kadar logam mangan hingga sekitar 85% setelah pengolahan menggunakan floating wetland. Sementara itu, jurnal kedua yang merupakan studi review menunjukkan bahwa metode ini secara umum mampu secara umum menurunkan logam berat lebih dari 80% pada berbagai limbah industri, yang dimana hasil ini membuktikan bahwa floating wetland merupakan metode yang efektif dalam mengurangi pencemaran logam berat pada air limbah pertambangan. Selanjutnya saya akan mereview sedikit pada jurnal yang kedua. Itu pada penelitian ini, penelitian menggunakan air asam tambang buatan atau sintetik AMD agar kualitas air yang diuji tetap sama selama penelitian berlangsung. Hal ini penting supaya perubahan kualitas air yang terjadi benar-benar disebabkan oleh metode pengolahan yang digunakan, bukan karena perbedaan kondisi air dari awal. Air asam tambang buatan itu dibuat dengan mencampurkan beberapa bahan kimia yang mewakili kondisi air tambang asli seperti besi, mangan, aluminium, seng, tembaga, serta asam sulfat. Campuran ini bertujuan untuk meniru karakteristik utama air tambang yang bersifat sangat asam dan mengandung logam berat. Berdasarkan hasil pengujian awal, nilai pH air asam tambang berada di kisaran 3
yang berarti air tersebut sangat asam dan jauh di bawah standar kualitas lingkungan. Selain itu, kandungan mangan dan besi juga cukup tinggi dan bahkan melebihi batas aman yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa air asam tambang berpotensi besar mencemari lingkungan jika langsung dibuang tanpa adanya pengolahan. Sementara itu, nilai TSS dan BOD masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang menandakan bahwa masalah utama pada air asam tambang bukan berasal dari limbah organik, melainkan dari keasaman air dan kandungan logam berat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa air asam tambang, baik yang dibuat secara sintetis maupun yang berasal dari lokasi tambang, memiliki karakteristik yang berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan yang efektif dan ramah lingkungan, seperti floating treatment wetland untuk menurunkan kadar logam berat dan menetralkan pH air sebelum dilepaskan ke lingkungan. Baiklah, jika kita kaji lebih dalam, keberhasilan floating treatment wetland disebabkan oleh kombinasi proses biologis dan fisik, yaitu akar tanaman yang menggantung di dalam air berfungsi sebagai media tumbuh mikroorganisme, perangkap partikel logam, area reaksi kimia alami. Selain itu, aktivitas mikroba pada akar membantu kenaikan pH air, mengoksidasi logam terlarut, mengendapkan logam berat ke bentuk yang lebih stabil. Dari kedua jurnal yang sudah kita bahas ini, dapat disimpulkan bahwa floating wetland sangat cocok diterapkan di area tambang karena tidak membutuhkan bahan kimia, biaya operasional yang rendah, dan dapat kombinasi dengan kolam pengendapan existing. Teknologi ini juga berjalan dengan konsep green mining dan pertambangan berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan dua jurnal yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa floating treatment wetland efektif meningkatkan pH air asam tambang. Kedua, itu mampu menurunkan konsentrasi logam berat secara signifikan. Dan ketiga, teknologi ini ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan. Yang keempat, sangat potensial diterapkan sebagai sistem pengolahan air limbah tambang. Dengan demikian, floating wetland dapat menjadi solusi alternatif pengolahan air asam tambang di masa depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit keunggulan dan kelemahan dari metode floating wetland. Baiklah, yang pertama itu keunggulan pada metode floating wetland ini, yaitu ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah diaplikasikan, dan mendukung reklamasi estetika tambang. Itu kelemahannya yaitu membutuhkan waktu relatif lama, efisiensi dipengaruhi jenis tanaman, dan juga kurang efektif untuk debit air sangat besar tanpa sistem tambahan. Baiklah, demikian pembahasan mengenai floating treatment wetland sebagai teknologi hijau dalam industri pertambangan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya inovasi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah tambang. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.